Kami di sini bukan sembarang, kami di sini untuk Bapak, kami di sini ditakdirkan untuk bersama dengan Engkau, Bapak, kami percaya, Yesus. Kami sudah.
Haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus. Kami datang saat ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menjadi penyembah-Mu Bapa. Kami ingin menjadi penyembah-Mu yang selalu dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ya Bapa, kiranya setiap pujian dan penyembahan kami Bapa tertuju kepada-Mu Tuhan Yesus. Kau yang tahu sekali yang kami rindukan Bapa, yang kami mau Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap pergumulan kami pada pagi hari Tuhan ini sudah Engkau capai pada nama Yesus, supaya membantu kami Bapa, setiap permasalahan kami Bapa.
Kami yang sakit sudah Kau sembuhkan, Bapa. Kami beban berat sudah Kau ringankan, Tuhan Yesus. Kami percaya, Bapa, Kau ada di sini bersama dengan kami, Tuhan. Semua kelemahan kami sudah Kau angkat bersama dengan-Mu, Tuhan Yesus. Kami yang membantu kami, ya Bapa. Tuhan, kalau sedang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, ya Bapa. Kiranya Tuhan, dengan hati kami, ya Bapa, kami bersorak-sorai memuliakan nama-Mu, Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, Tuhan. Supaya memberkati kami, Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai untuk memuliakan nama Bapa. Mari saudara-saudara kita yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kita sudah menyembah nama Tuhan. Sekarang kita akan memuliakan namanya. Kita mau angkat satu pujian baginya tiba saat ini. Kita
sudah bersemangat menemui karunia men. Kita percaya Tuhan kita ada, kita mentos saja. Haleluya. Putar lagi. Ajaib kau Tuhan. Haleluya. Silakan untuk duduk saudara. Haleluya. Anak saya akan buka saudara ingin bersaksi pada pagi hari ini sebelum kita masuk ke dalam Tuhan. Oke, kalau tidak ada saya mau sekian sedikit aja sih saudara. Ini kali pertama saya jadi WL dan
Ya, jujur awalnya saya agak ragu untuk menerima ini, tapi ya saya tanya sama Tuhan dan Tuhan jawab. Ya. Dan Tuhan jawab ya mungkin ini udah saatnya untuk saya naik ke panggung ya. Ya, puji Tuhan telah lancarkan semuanya, walaupun masih ada sedikit kendala, tapi ya puji Tuhan saya senang berada di sini. Oke, selanjutnya. Oke, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi kita mau buka hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, kami udah bisa. Tapi karena kasih Tuhan, yang ada semua dapat dalam kami Tuhan Yesus. Dan aku, Tuhan, ya Tuhan, dengarkan firman ya Bapak, kau berkati hamba Tuhan, Tuhan, kau berkati kami Tuhan, kau pendeta, Tuhan Sofian ya Bapak, kiranya Tuhan, setiap firman yang disampaikan kepada kami ya Bapak, bisa menjadi rema untuk kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Dan biarlah Tuhan Yesus, kau berkati hambamu Tuhan Yesus, kiranya Bapak, yang sertai dia Bapak, selalu membawakan firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu ya Bapak, bisa menjadi perintah yang besar ya Bapak untuk kehidupan kami Tuhan Yesus. Ya Bapak, kalau setiap kali kami dengarkan firman Tuhan, kau yang jaga hati kami, kau jaga pikiran kami ya Bapak, biar kami bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Bapak. Mari saudara kita makan satu bahan menjadi.
Nama Engkau ya Bapa, sungguh luar biasa penyertaan yang Kau berikan kepada kami memasuki di tahun 2023 ya Tuhan. Sudah 22 hari ya Tuhan, kami mati ya Tuhan tanpa kekurangan apapun juga ya Tuhan. Karena kami tahu penyertaan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, saat kami masuk ke dalam hadirat ya Tuhan. Kau yang akan terus melindungi kami, menaungi kami, dan Kau yang memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan yang Kau berikan ya Tuhan, dan kami percaya di hari-hari yang akan datang ya Tuhan, Engkau pun akan menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berbicaralah pada siang hari ini ya Tuhan. Biarlah kami mengerti akan rencana-Mu di dalam gereja Betani Immanuel ini ya Tuhan, sehingga nama-Mu terus dipermuliakan,
dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada tim pemusik. Shalom saudara. Ya, sebelumnya saya mengucapkan Kyonghi yang bagi yang merayakan ya. Oke saudara, ada beberapa jemaat pengerja yang telah meminta izin kepada ya saya untuk tidak bisa hadir karena mereka merayakan untuk menghormati ya kan tradisi ya. Kita pun tidak bisa terlepas dari yang namanya tradisi saudara ya. Kita pun tidak boleh kaku saudara, memang betul ya, kita harus mengutamakan Tuhan. Tetapi saudara, ini yang harus kita pahami, ya kan? Kita percuma kita mengutamakan Tuhan, tapi keluarga kita berantem, kita dimusuhi, tidak ada damai sukacita, saudara. Memang betul, saudara, Tuhan di atas segala-galanya. Tetapi Tuhan pun memberikan tanggung jawab kepada kita di dunia ini untuk selalu mengasihi kepada sesama. Tuhan itu ada di mana-mana, bukannya di gereja saja, tetapi di mana-mana ya. Di rumah pun Tuhan hadir. Tergantung hati kita, saudara. Ya, jadi tidak terlepas, bukannya berarti ya, kita harus mengutamakan yang namanya orang tua atau apa ya dibandingkan Tuhan, tetapi kita harus fleksibel, ya kan? Tuhan mau di Bekasi ada, Jakarta ada, di mana-mana saudara ada, saudara. Tergantung kita. Kita mau tidak mencari Tuhan. Gereja adalah tempat persekutuan orang-orang yang percaya. Kita perlu ke gereja. Untuk apa, saudara? Bukannya untuk mencari Tuhan. Salah kalau seandainya saudara datang mencari Tuhan di gereja, itu salah, saudara. Karena Tuhan bisa dicari di mana-mana, saudara. Ya, di tempat kerjaan pun Tuhan ada, saudara. Nah, kita perlu datang ke gereja adalah sebuah persekutuan, perkumpulan orang-orang yang percaya untuk membangkitkan roh kita, saudara, ya, supaya kita dikuatkan iman kita, ya, bersama saudara-saudara kita, ya. Ya, kita memuji, memuliakan, ya, di gereja, ya, kita bersama, ya, saling sapa, ya, ya, puji nama Tuhan, kita udah bisa onsite, ya. Kita langsung sharing-sharing, ketemu dengan ya saudara-saudara seiman di sini, pasti membicarakannya untuk kemuliaan nama Tuhan, ya kan? Di luar itu ya mungkin tidak ada, saudara, ya, atau mungkin membicarakan arisan apa, tidak ada, saudara. Datang ke sini membicarakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan, iya, mungkin membicarakan pekerjaan usaha, tetapi ujung-ujungnya untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara, ya. Nah, itulah kegunaannya gereja, ya. Jadi bukannya untuk mencari Tuhan, ya. Ya memang mencari Tuhan, ya, tetapi bukannya itu utamanya, ya. Baik, saudara. Ya, puji nama Tuhan, terima kasih kepada WL, ya, Filia, luar biasa, ya. Inilah yang kita mau, saudara. Untuk anak-anak muda itu bangkit, saudara. Ya, karena visi kita itu Gereja Immanuel itu membangkitkan anak-anak, saudara. Tapi tanpa dukungan orang tua itu tidak mungkin, saudara. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya, Ibu Mila dan Pak Immanuel, yang selalu mendukung, saudara. Ya. Nah, kita pun selalu mendukung Filia sekarang itu sebagai ketua IUT, ya kan? Ketua IUT, di mana saya memberikan tugas kepada Filia sebagai ketua IUT, program apa yang akan dilaksanakan di IUT, saudara, selama 1 tahun, saudara. Ya, itu pun akan dilaporkan ke Korda, saudara. Ya, jadi selalu kita membimbing anak-anak IUT supaya maju, saudara. Ya, inilah fungsi kita, saudara. Ya, Immanuel mempunyai visi itu membangkitkan anak-anak, ya, anak IUT, ya, anak sekolah minggu, ya. Jadi maaf saja kalau seandainya berbeda dengan yang dulu, saudara, ya.
Mungkin orang tua ya, kita memang memperhatikan, tetapi tidak fokus. Ya, karena kita memfokuskan ke anak-anak, saudara. Dari awal saya sudah membicarakan pada saat kita onsite sudah jelaskan visi misi kita itu mau kemana. Ya, jadi visi kita ya memang kita mengikuti moto Bethany, saudara ya. Moto kita adalah Successful Bethany Families. Ya, kita buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 46 sampai 47 ya. Kisah Para Rasul 2, sorry. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai ke 47 ya. Inilah yang kita harus paham, saudara. Saudara datang ke gereja dimanapun saudara datang mau beribadah dimanapun juga, saudara harus tahu, saudara, gereja ini misinya apa. Memang betul, ya kan? Semua gereja itu visinya memuliakan nama Tuhan, benar, semua, saudara. Secara utuh, iya. Tetapi secara berjalannya gereja, dia harus mempunyai visi misi untuk memang untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi prosesnya itu bagaimana. Nah, ini yang harus kita pelajari. Ya. Nah, di gereja Immanuel, khususnya sinode mengeluarkan Successful Bethany Families. Artinya bukannya sembarangan mereka menerbitkan moto ini, ya, untuk apa? Membagikan kepada kita semua, saudara. Ya, kita akan baca dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya. Artinya Successful Bethany Families ini artinya itu keluarga Bethany yang sukses. Sukses di sini bukannya berarti sukses secara materi. Ya. Memang ya perlu, tapi bukannya itu tujuannya. Sukses di sini adalah yang menyangkut kebahagiaan. Kebahagiaan ya artinya ya kita dengan keluarga, namanya Successful Bethany Families, itu keluarga, saudara. Artinya keluarga yang bahagia. Ya, keluarga yang bahagia. Jadi bukannya menyangkut materi ya, saudara ya. Ya, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya, jadi kita berkumpul bersama-sama ya sehati. Ya, jadi ada kesatuan hati, saudara. Kesatuan hati dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi yang pertama moto kita itu adalah kesatuan hati. Ya, kesatuan hati. Nah, lalu yang kedua, terus yang keempat tujuhnya ayat 47-nya, Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Ya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, mungkin orang-orang Bethany yang lama tahu ya. Jadi moto kita adalah kesatuan hati, tumbuh bersama untuk memenangkan jiwa. Ya, tapi lihat, saudara, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, ya kan? Semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi artinya untuk memenangkan jiwa itu harus ada kesatuan hati, tumbuh bersama. Ya kan? Nah, untuk memenangkan jiwa, ya, bagaimana caranya untuk memenangkan jiwa? Kalau kita pelajari kisah para rasul ini, bukannya berarti memenangkan jiwa itu kita menawarkan kayak sales. Ya, mungkin ada tetangga kita, ya kan, yang mungkin belum kenal Tuhan atau gimana, dia ngajakin, yuk kita ke gereja tiap minggu. Banyak banyak ya yang menjalankan hal itu. Tidak salah, tidak salah itu.
untuk menarik jiwa datang ke gereja. Bukan tidak salah, tetapi tidak tepat, saudara. Yang tepat berdasarkan firman Tuhan, kan? Kita lihat sambil memuji Allah dan mereka disukai. Artinya kehidupan kita lah yang harus diperbaiki dulu. Ya. Sehingga kehidupan kita disukai oleh orang. Ya. Sehingga orang itu melihat enak ya, bahagia hidup mereka. Di mana sih ibadahnya? Nah itu. Sehingga mereka datang penasaran. Bukannya kita jadi sales. Ya. Yuk kita ke gereja, ada ini, ada ini, itu. Bukannya begitu. Justru kitalah yang harus menunjukkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus untuk menjadi saksinya melalui perbuatan. Saudara, kalau seandainya saudara mau memenangkan jiwa kepada tetangga saudara, tetapi keluarga saudara tidak ada damai sejahtera, bagaimana saudara mau memenangkan jiwa? Ya, terus terang aja saya diskusi dengan Pak Dharma. Saya bilang visi misi saya. Saya tidak mau ya kan untuk memenangkan jiwa, dia hadir di sini 1-2 minggu hilang. Berarti ada yang salah. Di kita tuh ada yang salah. Bukannya orang itu, kita nggak mengejar orang itu, saudara. Berarti satu, mungkin dia tepatnya bukan di sini. Kedua, kita ada yang salah. Saya sering diskusi sama Pak Dharma untuk menjalankan program-program gereja ini. Ya, saya juga sebagai manusia ya terkadang tidak luput dari kesalahan. Nah, saya puji Tuhan, banyak yang mengontrol, saudara. Banyak yang mengawasi, saudara. Ya, dari semua hal ini banyak yang diawasi. Jadi saya pun menjalankan dengan sukacita, saudara. Tetapi visi misinya sama. Visi misinya apa? Membangkitkan anak-anak untuk anak-anak muda itu untuk bangkit. Kita visinya itu, saudara. Makanya kenapa beberapa hari yang lalu kita Natal, kita tidak undang-undang orang luar. Karena saya pikir percuma, saudara. Orang luar datang hadir ke acara Natalan, selanjutnya hilang. Percuma. Justru kita mau merangkul orang-orang yang benar-benar, ya kan, yang benar-benar mencari Tuhan dan benar-benar memperhatikan anak. Kalau tidak ada 2 poin itu, sulit, saudara. Ya, sulit. Ya. Oleh sebab itu, saudara, bagaimana? Nah, ini saatnya kita bagaimana caranya untuk kita bisa menuju ke sana. Pasti ada yang namanya suatu proses. Ya, suatu proses ya semacam ibaratnya bangsa Israel. Bangsa Israel melakukan kesalahan terus-menerus, dosa terus, dan akhirnya Tuhan ingin memulihkan. Begitu juga kita saat ini, kita ingin Tuhan memulihkan kehidupan kita. Kita jangan melihat ke belakang, justru kita harus lihat ke depan. Tuhan ingin memulihkan kita, ya. Nah, bangsa Israel dipulihkan melalui nubuat-nubuat yang dinyatakan di Nabi Yeskiel. Ayat 36 sampai ini. Yeskiel 36, tolong dibuka. Ya. Yeskiel 36 ayat 25. Ya. Jadi supaya saudara, yang terpenting yang pertama saudara melihat ya hubungan saudara dengan dengan anak-anak, hubungan saudara dengan pasangan, yang terutama hubungan saudara dengan anak saudara. Bangkitkanlah anak saudara. Anak saudara talentanya ada di mana, terus bangkitkan. Ya, dorong terus, support terus.
Gereja pun mendukung hal itu, saudara. Ya. Beberapa hari yang lalu saya diskusi juga dengan Ibu Barbun. Kita majukan terus anak-anak. Orang tua ya kita hanya memberikan semangat, saudara ya. Yeskiel 36 ayatnya yang ke-25. 25. Ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahhirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahhirkan kamu. Ya, ini waktu ini Tuhan memberikan firman kepada Yeskiel. Karena kenapa? Karena bangsa Israel itu udah melakukan berbagai macam memberikan kecewa kepada Tuhan, melakukan dosa. Tetapi Tuhan melalui Nabi Yeskiel ini berkata, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Air jernih di sini bukannya berarti berkat, saudara ya. Karena ini Tuhan yang mengatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahhirkan kamu dari segala kenajisanmu. Artinya, saudara jangan melihat masa lalu. Manusia itu, setiap manusia itu tidak terlepas yang namanya dosa. Saudara, kalau seandainya masa lalu menyakitkan seseorang, saudara datang ke orang tersebut minta ampun. Ya. Karena apa? Karena Tuhan ingin memulihkan hubungan saudara dengan Tuhan. Jadi mentahhirkan. Ya, dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahhirkan kamu. Dari semua berhala. Berhala itu bukannya patung-patung atau dewa-dewa yang mungkin yang didoakan, bukan. Tapi berhala di sini artinya di zaman sekarang mungkin hobi, mungkin pekerjaan, mungkin kesukaan. Jadi mentahhirkan supaya apa? Supaya kita ada hubungan dengan Tuhan. Ya. Ayatnya yang ke-26. Jadi yang pertama itu hubungan. Ya, hubungan. Yang kedua, ayat yang ke-26-nya, kamu akan kuberikan hati yang baru. Yang kedua, hati. Orang tua pun harus membuka hati ya kepada anak-anak, kepada siapapun juga. Jangan keraskan hati. Ya. Apa yang kehendak Tuhan mengalir, saudara. Ya. Jadi hati yang taat, saudara. Ya, ayat yang ke-7, yang 27, Yesaya 36 ayat 27, yang ketiga adalah Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya, jadi yang ketiga yaitu hidup. Jadi ada 3 poin, saudara, pada siang hari ini: hubungan, hati yang taat, hidup. Saudara jalankan itu, selanjutnya adalah berkat, saudara. Ya, kalau seandainya dilihat daya sampai 28, Yeskiel 28 ayat 30 itu penyertaan Tuhan yang memberkati kita, saudara. Artinya apa, saudara? Sebelum memang kita berkat-berkat itu bukannya materi ya, saudara ya. Tanda kutip nih ya. Berkat itu ya mungkin kebahagiaan. Orang berbeda. Orang yang memiliki kekayaan sama orang yang bahagia hidupnya beda, saudara. Mungkin orang yang bahagia uang tidak seberapa, tetapi dengan ada kesatuan hati, hubungan, komunikasi dengan anak dengan orang tua, walaupun hanya makan sekedarnya, itu sungguh bahagia, sungguh luar biasa, saudara. Ya. Kalau kita lihat, saudara, orang-orang yang kaya, saudara, anak kemana, orang tua kemana, pasangan kemana, pisah-pisah, saudara. Memang hidupnya enak, saudara, enak. Ya.
Tetapi lihat, dia tidak memiliki kebahagiaan. Ya, itu yang Tuhan tidak mau. Ya, jadi hubungan hati yang taat, hidup lalu semua dijalankan, itu Tuhan akan memberkati saudara. Sesulit apapun juga, kalau seandainya kita bergandeng tangan, kita langsung memuji nama Tuhan, masalah sebesar apapun, sesulit apapun juga, itu akan jadi ringan, saudara. Tuhan akan membuka jalan. Ya. Inilah program-program di gereja Betani Immanuel. Ya, kita bukannya kenapa saya tidak mengunjungi ya ke masing-masing ya, tidak saudara. Karena kenapa saya berfokus kepada anak-anak ya, kepada anak-anak supaya anak-anak ini bangkit. Ya puji nama Tuhan, anak kita sekarang Filia sudah WL, sudah mulai berani saudara. Dan selanjutnya saya percaya saudara Tuhan akan pakai. Ya. Visi saya pun demikian, jangka panjang kita akan mendatangkan saudara untuk melatih mereka saudara. Untuk melatih. Ya. Karena kenapa saya ingin menghidupkan kembali suasana Betani. Suasana Betani apa saudara? Yaitu pujian penyembahan. Saya sudah diskusi dengan tim musik, ya kan? Makanya kita berani untuk menyediakan tim musik dulu, saudara. Karena apa? Lewat pujian penyembahan itu ada kuasa, saudara. Ya. Lewat pujian penyembahan kita itu akan diberikan air yang sungguh menyejukkan, saudara. Saya kemarin dengan Pak Darman, dengan Pak Yohanes diskusi, saudara, untuk perkembangan gereja, saudara. Ya. Itu adalah salah satu program, saudara. Anak-anak pun demikian, saudara ya. Anak-anak kita perhatikan, saudara. Kita perhatikan anak-anak sekolah minggu. Saya berikan instruksi kepada koordinator sekolah minggu, bikin program, saudara, untuk 1 tahun yang akan datang. Karena itu terus aja, itu akan dilaporkan ke Porda, saudara. Tanggal 6 Februari saya berkumpul untuk pertemuan ya para gembala, ya saya memberikan pertanggungjawaban, saudara. Jalannya gereja Betani ini. Ya. Jadi inilah visi kita. Jadi saudara datang ke gereja harus tahu visinya kemana, saudara. Jangan ya memang ya mengalir, saudara. Tetapi kita harus tahu visinya. Ya. Kita pun ya kemarin sudah di beberapa diumumkan, saudara, ya. Anak sekolah minggu ya kita rencananya di Februari ya. Di Februari itu akan mengadakan tour ya untuk anak sekolah minggu. Ya kan? Tapi saya dapat info lagi itu akan dilaksanakan pada liburan sekolah supaya tidak mengganggu karena katanya Februari itu banyak ulangan-ulangan gitu ya. Banyak ulangan jadi diundur. Jadi di bulan pokoknya liburan sekolah, saudara. Ya, mereka itu akan berangkat ya mungkin ya salah satunya satu tujuan salah satunya ke Kitsania, saudara. Saya berikan, jalankan semua. Karena kenapa? Kita mesti berani, saudara. Mesti berani untuk membangkitkan anak-anak. Kita pun berani, saudara, untuk nantinya itu mendatangkan pelatih untuk tim musik, saudara. Khususnya WL, saudara ya, untuk WL. Nah, itu jangka panjangnya, ya. Jadi visi kita itu harus jelas. Jadi bukannya mengalir ya, tapi ya tidak ada arah tujuan, ya kan? Nah, kita ada arah tujuannya yaitu untuk memenangkan anak-anak. Karena saya khawatir, saudara, anak-anak zaman sekarang ini satu, etika sudah berkurang. Saudara perhatikan anak-anak.
Zaman dulu, saya ketemu guru aja takut. Sekarang terbalik, saudara. Ya kan? Sekarang terbalik. Guru yang takut sama anak. Kedua, etika sudah berturun. Kedua, ya kan? Perilaku. Perilaku anak-anak sekarang itu terkadang lepas kendali, lepas kontrol. Pengaruh dari apa? Pengaruh dari teknologi. Saya pernah bilang, saudara, ya kan? Terkadang ucapan anak itu ada kata-kata yang kasar. Bahkan ada kata-kata yang negatif. Pengaruh dari mana? Dari game. Kalau game online kan suka ngomong gini kan, terkadang ini keluar kata-kata binatang. Dia terbawa, saudara. Tetapi gereja pun tidak bisa melakukan apa-apa tanpa dukungan saudara. Keluarga Pak Immanuel, keluarga Ibu Marbun, ya sungguh luar biasa. Mereka latihan datang kemarin itu jam 5 sampai jam 6. Jam 5 pulang sampai jam 6, saudara. Naomi tinggal di Cikarang. Ibu Marbun izinkan. Ya saya diskusi dulu dengan Pak Bu Marbun. Bu, maaf, kemalaman. Tapi ini loh, supportnya orang tua yang memberikan izin. Dan gereja apa? Respon. Ya kan respon. Oh, Naomi datang. Ya kan? Jadi ada komunikasi, saudara. Jangan sampai nanti si anak pergi ke gereja, tapi nyampainya bukan di gereja, di tempat yang lain. Nah, itu kan harus ada komunikasi. Terkadang saya suka bilang ke Naomi, Naomi sampai rumah kabarin, ya kan? Karena kenapa? Saya pun punya tanggung jawab. Walaupun Bu Marbun, Pak Immanuel, Ibu Mila memberikan izin, tetapi saya pun ada tanggung jawab, saudara. Sampai anak itu sampai ke rumahnya. Filia juga saya kalau pakai Gojek, terkadang Gojeknya saya foto, saudara. Ya, saya foto, saudara, plat nomornya apanya, saudara. Ya kalau seandainya saya sempat, ya kita berkunjung ke rumah Pak Immanuel, saudara. Ya, jadi itulah kita respon. Gereja mau berkehendak begini tanpa dukungan orang tua itu sulit, saudara. Ya, jadi ya saya sih memohon bantuan dari orang tua untuk terus mensupport. Ya, nah anak-anak youth silahkan bikin program mau retret mau apa, karena itu yang diminta oleh Pak Korda. Sumber dana dari mana? Ya saya bilang ke Tuhan, saudara. Tuhan yang menyediakan. Kalau seandainya kita sesuai dengan jalannya Tuhan, Tuhan akan memberkati, saudara. Karena kenapa saya percaya gereja ini, saudara, tidak ada pikiran saya untuk membuka gereja, tidak ada, saudara. Bahkan sampai sekarang pun saya bertanya-tanya, betul nggak ini Tuhan? Yang dimana saya harus memimpin, betul tidak? Terkadang ada rasa keraguan. Makanya kenapa saya tidak mau langsung melewati melangkahi korda, tidak mau, saudara. Kalau seandainya mau bisa, saudara, kita harus mandiri, bisa. Langsung buka gereja, saya mendapatkan titel PDT, pendeta penuh, bisa, saudara. Tetapi saya tidak mau melakukan hal itu. Saya melakukan ingin yang benar, saudara. Saya mengikuti alurnya, saudara. Prosesnya. Nah inilah yang kita lakukan, saudara. Makanya kenapa kita meminta bantuan dari Korda, saudara. Karena memang satu SDM kita pun kurang. SDM kita kurang, pengajar-pengajar pun kurang. Oleh sebab itu, kenapa tugas saya di Efesus 4 ayat 11,
sampai 13. Ini tugas. Ya, saya bicarakan kepada kita semua supaya paham. Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Efesus 4 ayat 11 sampai 13, inilah yang memberikan, ini ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Inilah yang kita cari, saudara, yaitu jabatan gereja. Ya, jadi jabatan gereja itu ada 5, saudara: gembala, guru, pengajar, nabi, rasul. Ini yang harus dijalankan. Ya, ini yang harus dijalankan gereja. Makanya kemarin kita diskusi itu ya dengan Pak Darman, dengan Pak Yohanes. Inilah jabatan ini yang harus ada di gereja yang berfungsinya, saudara, menjalankan fungsi. Makanya kemarin saya terbuka aja ya, karena memang ini semua Betani ya. Saya terbuka ke Pak Darman, saudara. Pak, mau nggak sekolah teologi? Saya tawarin. Tetapi berdasarkan hati. Kalau memang hati mau mengajar, kita dukung. Kita dukung. Karena kenapa? Kita menjalankan firman Tuhan. Memang dana ya, apa aja dana di gereja ada, tetapi kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukannya untuk hal-hal yang lain. Ya. Ya, mudah-mudahan anak-anak Yud nanti katanya mau ngadain doa semalam suntuk, silahkan. Silahkan, dan nanti kita diskusi dengan orang tuanya juga. Saya kalau seandainya memang ini dijalankan, ya saya akan tanya dulu ke orang tua, saudara ya. Mau ngapain silahkan, selama itu untuk satu, untuk mengembangkan ya kan talenta yang ada ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Jadi inilah visi-visi gereja kita, saudara. Ya. Gereja Betani Immanuel yang ya saya puji nama Tuhan, yang mempunyai jemaat yang luar biasa ya, yang selalu mengontrol, mengawasi, saudara. Ya kan, mengawasi. Ya. Jadi ya mari kita dukung ya anak-anak kita, supaya anak-anak kita maju, saudara. Ya. Oke, jadi kita akan pelajari Yeskiel itu siapa, saudara. Berapa menit lagi? Jam berapa? Sudah 10. Yeskiel itu siapa? Kita buka di Yeskiel 1 ayat 3, saudara. Ya. Ya. Yeskiel 1 ayat 3. Tuhan memberikan nubuat kepada Yeskiel, di mana Yeskiel ini adalah seorang anak keturunan Kus, ya. Anak Kus, keturunan Sadok. Pegawai itu adalah salah satunya pegawai Daud, saudara. Ya. Yeskiel ini dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan bangsa Israel. Dengan dosa-dosanya ya, Israel melakukan kesalahan, dosa kepada Tuhan, dan inilah nubuat-nubuat yang Tuhan berikan untuk pemulihan bangsa Israel. Kalau seandainya saudara lihat periokopnya, itu adalah pemulihan. Ya. Jadi keturunan Sadok yaitu salah satu pegawai Daud, yaitu kalau seandainya kita lihat, kita press lagi ya, di 2 Samuel 8 ayat 17 ya. Jadi ini Sadok, nggak usah dibuka ya. Ini nggak usah dibuka ya.
Jadi Sadok ini adalah pegawai Daud, saudara. Pegawai Daud, ya, sehingga nanti pada akhirnya keturunannya mempunyai anak yang namanya Bus, dan Bus ini mempunyai anak Yesyiel. Nah, Yesyiel ini dipakai oleh Tuhan untuk pemulihan. Tuhan ingin memulihkan bangsa Israel. Lihat saudara, sebesar apapun dosanya, karena Tuhan sudah mengikat janji kepada Israel, dia tetap memegang perjanjian itu. Ya. Nah, oleh sebab itu kita hati-hati. Kita harus ingat saudara, rema di dalam sini kita harus hati-hati melakukan perjanjian dengan siapapun juga. Apalagi perjanjian dengan setan. Saudara, perjanjian dengan setan itu akan mengakibatkan kebinasaan. Saudara lihat, kalau seandainya saudara dengar ya cerita-cerita ya pasugihan atau apa, akhirnya itu apa? Keluarga yang binasa, keluarga yang diambil oleh iblis. Nah, begitu juga Tuhan. Tuhan itu nggak bisa melepaskan bangsa Israel karena sudah melakukan perjanjian. Kalau Tuhan sudah ucapkan, dia akan melakukannya. Akan dilakukannya. Bagaimana caranya untuk pemulihan, itulah yang Tuhan selalu mencari cara. Berbagai cara ya sudah Tuhan lakukan, tetapi selalu ya gagal terus melakukan hal itu. Ya. Nah, pada akhirnya Tuhan memberikan nubuat kepada Yeskiel untuk pemulihan bangsa Israel. Nubuatnya yang tadi di dalam ayat 36 ya. Yang pertama, sebelum pemulihan itu terjadi. Sebelum pemulihan itu terjadi, Tuhan menginginkan hubungan antara Israel dengan Tuhan itu baik, saudara. Karena kenapa? Tujuannya yaitu kita buka lagi di ayat 36 yang tadi. 36 ayat 25 ya. 36 ayat 25. Yes ya. Nah, ini baru masuk firman Tuhan, saudara. Ya, tadi sih hanya pembukaan. Yeskiel 36 ayat 25. Ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Ya. Yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Tuhan ini tahu, saudara, karena kenapa bangsa Israel itu selalu menyembah namanya berhala, saudara. Sudah diberkati, sudah Tuhan sediakan apa yang kebutuhan bangsa Israel, tapi kalau seandainya jauh begitu dengan Tuhan, dia balik lagi ke berhala. Jauh lagi ke berhala. Dan begitu juga, ini menggambarkan apa, saudara? Menggambarkan anak-anaknya Tuhan yang tidak berhasil. Bagaimana anak-anak Tuhan tidak berhasil? Bukannya Tuhan tidak memberkati, bukan. Karena kenapa? Karena jatuh lagi. Karena menyembah berhala. Menyembah berhala bukannya patung atau apa, bukan, saudara. Tetapi mengutamakan yang lain dibandingkan Tuhan. Ya, mengutamakan yang lain. Nah, Pak, bagaimana kalau seandainya ada ibadah, ya kan, hari Minggu, saya harus kerja. Atau maaf aja, Fani, ya kan, sekolah, hari Minggu sekolah. Saya bilang, apakah Tuhan menentukan hari Minggu adalah hari Sabat? Cari di Alkitab, nggak ada, saudara. Tuhan tidak menentukan hari Minggu adalah hari Sabat. Memang iya, hari Minggu adalah hari di mana semua orang ke gereja, iya. Tetapi itu buatan manusia. Supaya kenapa? Supaya ada kesamaan. Karena semua sebagian besar hari Minggu itu libur.
Nah, hari Sabat di mana, saudara? Ya kan? Tuhan tidak menentukan hari Sabat itu hari Senin, Selasa, dulu tidak ada, saudara. Artinya apa, saudara? Setiap hari, ya kan? Setiap hari itu kita bisa melakukan hubungan dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Hari Sabat yaitu dikhususkan, saudara tentukan kapan waktunya saudara bisa hari Sabat. Ada yang hari Jumat, silahkan. Nggak ada kok. Hari Sabat tuh hari Minggu. Ya. Tapi ada juga hari yang ketujuh engkau harus berhenti. Kuduskanlah hari Sabat itu. Ya kan hari ketujuh. Hari ketujuh itu hari apa, saudara? Nggak tahu, saudara. Hari Senin, Selasa, Rabu siapa yang buat, saudara? Manusia, saudara. Kalau manusia mungkin dari dulu ya yang menciptakan hari itu mungkin ada hari ke-8, bisa aja sampai sekarang hari itu ada 8 hari. Ya. Jadi jangan berpatokan hari Sabat itu hari Minggu. Hari Sabat itu artinya saudara khususkan hati kita itu kepada Tuhan hari apapun juga. Ya. Gereja itu saya sudah bilang, gereja itu bukannya mencari Tuhan, tetapi gereja itu adalah bangunan, ya kan, perkumpulan orang-orang yang percaya, memuji sambil sama-sama memuji, menyembah, sehingga mereka disukai, yaitu di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang 47. Memang ini moto FA, saudara. Ya, itu moto FA, berkumpul bersama. Tetapi lihat, saudara, mereka ya berkumpul memuji, mereka disukai. Jadi inilah, jadi Tuhan ingin memulihkan hubungan dengan umatnya, walaupun umatnya itu melakukan dosa. Ya, jadi jangan melihat ke belakang, saudara. Ya, mungkin kita melakukan kesalahan atau apa, udah tutup, saudara. Kita lihat ke depan. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, melakukan hubungan dengan Tuhan, pemulihan itu akan terjadi. Ya, ayatnya yang ke-26, ya, 26-nya. Ya, kamu akan memberikan hati yang baru. Setelah melakukan hubungan dengan Tuhan, ya, kita ya melakukan komunikasi doa dengan Tuhan, ya, itu Tuhan walaupun sejelek apapun juga, sedosa apapun juga, kejahatan kita apapun juga, Tuhan tidak lihat, saudara. Tuhan akan memberikan hati yang baru, tetapi dengan catatan, ya, dengan catatan segala sesuatunya perbuatan saudara harus dipertanggungjawabkan. Ya. Bukannya berarti saudara lepas dari dosa, bukan. Tetapi Tuhan memberikan hati yang baru. Dosa, saudara, harus pertanggungjawabkan. Dan seperti Daud, saudara, ya, Daud melakukan dosa, ya, perzinahan dengan Batseba. Tetapi Daud datang kepada Tuhan minta ampun, diampuni, saudara. Tetapi dosanya tetap dia harus tanggung. Ya, sehingga anaknya si Batseba itu ya binasa, saudara. Ya, tidak menjadi tidak dibangun baik Allah, saudara. Akhirnya Salomo yang jadi, saudara. Ya, jadi itulah, saudara, ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Terkadang anak-anak Tuhan tidak merasakan sukses itu karena mempunyai hati yang keras. Punya hati yang keras, dia tidak karena dia bermain dengan pikiran, mungkin ilmu dengan ilmu dia mungkin lebih tinggi, saudara,
Dia tidak mau menerima nasihat dari orang yang lebih, menurut dia yang lebih rendah, saudara. Makanya kenapa keluarga, salah satu keluarga yang tidak harmonis terkadang itu adanya kekerasan egois hati seorang orang tua. Tidak mau menerima. Hati orang tua keras. Terkadang anak itu dipaksa, saudara. Saya melihat banyak sekali orang tua itu memaksa kehendaknya sendiri. Contoh. Saya seorang pegawai, ya kan? Di mana pegawai jurusan yang saya ambil itu pembukuan. Pembukuan. Nah, karena saya merasakan nyaman di pembukuan, banyak orang tua ya kan yang menyarankan anak-anaknya juga ke pembukuan. Nah, sedangkan anaknya itu tidak suka dengan pembukuan. Nah, banyak sekali yang demikian. Akhirnya apa? Anaknya jadi dipaksa, saudara. Makanya sebagai orang tua kita jangan mengeraskan hati. Orang tua apabila sudah dewasa ya anaknya udah dewasa, itu sebagai kita tuh komunikasi kayak sahabat. Kayak saya ke Ferin pun kayak ya udah kayak sahabat, bukannya orang tua dengan anak lagi. Terus ini secara komunikasi ya, tetapi secara hubungan ya saya dengan Ferlin adalah orang tua dengan ayah, orang tua dengan anak. Tetapi secara komunikasi saya kayak udah sahabat. Begitu juga Yesus, saudara. Yesus, karena apa? Yesus pun mengajarkan demikian. Kita itu adalah sahabat. Karena kenapa? Sahabat itu ya komunikasi, saudara. Ya, jadi tidak ada jenjang. Nah, jadi kita harus tahu anak mau kemana, silahkan. Kita hanya mendukung. Ya. Jadi memberikan hati yang baru dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara ingin sukses. Semua orang ingin sukses. Tapi saudara ikuti firman ini, saudara. Terbuka hati, mau masukan dari manapun juga silakan. Saya sering ditegur sama Pak Darman, saudara. Saya sering, ya kan? Ditegurnya sebagai sahabat. Saya pun suka negur ke Pak Darman. Apa ada rasa sakit? Enggak ada, saudara. Kenapa? Tujuan kita itu sama, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tujuan kita itu sama, ya kan? Terbuka hati, saudara, mau menerima masukan. Ya. Dengan Pak Yongki nggak ada ya. Dengan Pak Yongki pun demikian, saudara. Saya udah ya kayak sahabat ya, kayak yang lain pun demikian, saudara. Kayak sahabat, saudara. Makanya itulah fungsinya gereja. Di mana ya kita mempunyai tema yang besar, kesatuan keluarga yang membawa dampak, ya. Jadi itu saudara, kita bukannya jadi sales ya, bukannya jadi sales menawarkan oh di gereja Betani itu ada ini tidak, saudara ya. Justru tunjukkanlah keluarga saudara, ya kan, yang untuk kemuliaan untuk jadi saksi Tuhan, biar mereka melihat, mereka datang sendiri. Jadi bukannya sales. Saya nggak mau begitu, saudara. Ketemu orang di jalan, yuk kita ke Immanuel. Ada ini, ada itu, ada ini. Itu namanya sales, saudara. Salesnya adalah Immanuel, saudara ya. Itu bukan tujuan kita. Tujuan kita yaitu pemulihan keluarga kita, saudara. Ya.
Ya, jadi hati yang keras, yang taat itu Tuhan akan berikan, saudara, apabila kita terbuka, saudara. Bagaimana caranya Tuhan memulihkan kita? Saudara bisa, Tuhan tuh bisa pakai siapa aja. Mungkin anak saudara, mungkin teman saudara. Itu bisa dipakai. Ya. Yang ketiga, yang ke ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Rohku itu roh Tuhan. Itu akan diam. Kalau Tuhan masuk ke dalam keluarga hadirat ke keluarga kita, itu sungguh luar biasa, saudara. Ya, sungguh luar biasa. Itu ada damai sejahtera, ya. Tuhan selalu sertai, saudara. Tuhan akan selalu jaga, saudara. Kehidupan sulit, iya sulit, saudara. Sembako mahal, iya mahal, saudara. Saya pun merasakan itu. Istri saya pun ya yang lebih merasakan, saudara. Mahal-mahal, saudara. Nggak ada bedanya dengan orang-orang di luar sana. Sama, saudara. Mereka juga mahal, kita pun mahal. Susah kerjaan, iya, saudara. Kita juga merasakan. Tetapi yang membedakannya, saudara, ya kan, yang membedakan itu adalah kita diberikan kekuatan, kedamaian dalam situasi apapun juga. Itu yang membedakan. Akhirnya apa? Akhirnya kita dapat berpikir secara jernih. Kita mau ngapain, kita mau apa, itulah. Firman Tuhan mengatakan Yesus berjanji bukannya untuk kekayaan, bukan, saudara-saudara. Kalau seandainya memikirkan tentang kekayaan, jangan datang ke Yesus. Datang ke sana yang lain, saudara. Yesus menjanjikan, yaitu memberikan kekuatan, menyertai, dan memberikan damai sejahtera. Dan satu hal yang Yesus jamin, yaitu keselamatan. Itu yang Yesus janjikan. Karena waktu Yesus dicobai, ingat saudara, kalau seandainya saudara pelajari pada waktu Yesus dicobai oleh iblis 3 kali, keduniawian itu, harta benda itu milik iblis. Milik setan, saudara. Kalau seandainya kita pelajari. Ya. Jadi, persepsinya jangan salah, saudara. Ikut Tuhan, masuk gereja, masuk terus dibaptis, mungkin apa, dapat kekayaan. Tidak, saudara. Tuhan tidak menjanjikan itu. Walaupun mungkin ada yang namanya teori kemakmuran. Ya, saya nggak tahu teori kemakmuran. Tetapi saya mengajarkan ya ini, saudara, bahwa Yesus berjanji memberikan kedamaian, sejahtera apabila kita masuk dalam hadirat Tuhan. Satu hal yang saudara pegang, kalau seandainya dekat sama Tuhan, segala sesuatu ya kedepannya akan terjadi apapun juga, saudara akan tahu. Kemarin saya jalan ya kebetulan anak saya yang pertama datang, saudara. Dia bilang ke saya, ya bekerja di perusahaan yang lumayan besar di orang tua grup, saudara, di mana pabriknya mencari karyawan sebagai admin, bagian admin, staff, ya kan. Istilahnya kalau seandainya di sini tuh ya hanya mencatat-catat atau apa, ya kan. Yang ngelamar tahu nggak siapa, saudara? Itu yang ngelamar lulusan S2, lulusan luar negeri. Itu untuk melamar staff, ya, melamar staff. Saya bilang ke anak saya, lihat, ya, itu saya sudah pasti, akan pasti terjadi. Itu akan terjadi. Saya udah bilang sebelum-sebelumnya. Makanya kenapa saya sebagai orang tua itu harus mempersiapkan.
Bukannya mempersiapkan 1-2 tahun, tetapi mempersiapkan 5 atau 10 tahun yang akan datang. Nah, begitu juga saudara mempunyai anak, jangan melihat sekarang. Melihat masa yang akan datang, 5 atau 10 tahun, anak itu akan menjadi apa. Kalau anak tidak sukses, yang susah siapa? Kita-kita juga, saudara. Saya percaya, saudara. Naomi sukses, Ibu Margun bahagia, saudara. Karena kenapa? Dia melihat perjuangan Ibu Margun untuk menyekolahkannya, saudara. Melihat perjuangan orang tua, ya Filia juga demikian. Yang sukses, orang tua juga yang senang, yang bahagia. Nah, makanya sebagai orang tua, kita jangan memikirkan sekarang. Makanya saya mempersiapkan anak-anak ya begitu, saudara. Kalau sekarang ya memang sudah kejadian gitu kan. Tetapi 5, 10 tahun, 15 tahun lagi itu akan terjadi apa ini dunia? Dunia itu sekarang udah bermainnya dengan teknologi, saudara. Mungkin admin-admin itu udah tidak ada. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Udah tidak ada yang namanya mungkin kayak jangan yang jauh-jauh dah. Mungkin kayak bersih-bersih office boy gitu kan. Mungkin udah tidak ada. Kantor pun sudah tidak ada, saudara. Karena zaman kedepannya itu sudah semakin teknologi itu semakin masuk, saudara. Itu adalah inilah hati-hati dengan teknologi juga, saudara. Akhirnya apa? Kita terpaku dengan teknologi, ya. Akhirnya apa? Kita salah satu mendewakan teknologi, ya kan? Zaman sekarang pun sudah masuk, saudara. Mungkin saudara tidak menyadari, ya kan? Tetapi ya saya sih menyadari, saudara. Contoh, saudara lebih baik ketinggalan Alkitab apa ketinggalan HP? Secara jujur, saudara, kalau kita ketinggalan HP, itu kalang kabut, saudara. Kalang kabut. Tetapi kalau ketinggalan Alkitab, itu ya udahlah, nggak jadi masalah. Tapi kalau HP, itu kalang kabut. Itu salah satunya itu udah masuk. Ya. Jadi hati-hati ya. Jadi yang kedua yaitu hati ya, hati yang taat. Yang kedua 27. 27 ini tentang hidup, saudara ya, tentang hidup. Ya. Nah, 3 hal ini saudara jalankan ya. Karena kenapa? Tuhan mau memulihkan. Seperti firman Tuhan menyampaikan kepada Yesyiel untuk pemulihan bangsa Israel. Nah, gereja kita pun demikian, saudara. Gereja kita pun yaitu pemulihan. Pemulihan semuanya, saudara. Ya. Kita saat ini lagi fokus kepada di musik, saudara ya. Di musik karena ini pujian penyembahan ini sangat-sangat penting, saudara. Ya, puji nama Tuhan, ada Bu Tanti, ada Pak Suhandi yang bisa ya bergabung gitu kan. Karena memang ini adalah jalannya Tuhan untuk terus kita hidupkan lagi, saudara, dari pujian penyembahan. Pengajaran ya kita kali-kali pengajaran kita akan sediakan juga, saudara. Ya. Karena kenapa? Saya mencari 5 jabatan ini, saudara. Karena ini mesti ada, saudara. Ya. Jadi itu, saudara. Jadi anak-anak muda ya terus maju ya. Saya berdoa ya supaya kalian terus membanggakan nama Tuhan dimanapun berada ya dan menjadi kebanggaan orang tua. Ini kita yang harus kita tanggung jawab kita, saudara. Jadi mari kita selamatkan anak-anak kita. Ya.
Ya kita yang selamatkan anak-anak kita dulu, saudara ya. Saya belum berani untuk keluar sebelum ini terjadi pemulihan. Keluarga lepas keluarga dipulihkan, hubungan anak dengan orang tua dipulihkan, hubungan adik kakak dipulihkan. Kalau seandainya itu terjadi dengan didukung oleh tim pemusik, ya, pujian penyembahan, itu kita tidak perlu menjadi sales lagi, saudara. Saya yakin itu pasti berdatangan. Tinggal kita siap, kesiapan kita untuk melebarkan kerajaan Tuhan, saudara. Ya jadi itu, saudara. Ya, kenapa ya gereja kita mengandalkan kesatuan hati, ya ini. Kita berjalan, saudara, walaupun ya mungkin di sini ya 30-40 ya Tuhan sediakan ya jemaat ya. Justru inilah yang kita harus bina, saudara. Saya dengan Pak Darman terus berpikir, saudara, terus saudara apa ya berdiskusi ya untuk ya menjalankan visi gereja ini, saudara. Ya puji nama Tuhan, ya kita bisa terus Tuhan sertai ya, bahkan Tuhan berkati, saudara. Ya. Yang kita tidak menyangka, yang kita tidak ada pikiran, saudara, ya Tuhan sediakan, saudara. Ya kan? Nah makanya saya juga berharap, ya kan, di sini akan timbul 5 jabatan ini, saudara, ya penginjil, rasul, kenabian, pengajar, guru, ya timbul di sini, saudara. Dan kita akan bersama-sama, saudara. Ya. Kita adalah satu tubuh, saudara. Ya. Kita terus tujuan kita kemuliaan nama Tuhan melalui apa, saudara? Yaitu ayat yang terakhir, yaitu apa, Yesaya 60 ayat 1. Ini adalah moto gereja Betani Immanuel, saudara. Ya. Yesaya 60 ayat 1, yaitu membangkitkan semangat keluarga dan anak-anak untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Yaitu bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini adalah moto gereja Betani Immanuel. Ya. Saya selalu membicarakan hal ini baik kepada Korda, kepada siapapun juga. Jadi artinya kita tuh tidak mencari jiwa di luar, saudara. Itu nanti urusan nanti, saudara. Biar itu urusan Tuhan. Urusan kita itu pemulihan, saudara. Pemulihan keluarga, membimbing anak-anak, ya kan? Memberikan rasa aman kepada anak-anak, merasa anak-anak itu dihargai, saudara. Itulah tujuan tahap pertama tuh itu di situ, saudara. Ya, baik, itu saja firman Tuhan ya. Jadi biarlah firman ini menjadi supaya kita ngerti, saudara. Saya berbicara ini supaya saudara dan kita semua ngerti. Ini mau kemana sih gereja ini? Ini mau jalannya mau gimana sih, gitu kan? Nah dengan saya kasih tahu ya, mudah-mudahan dapat dimengerti, saudara. Tujuan gereja ini begini. Kok kenapa sih tidak ada kunjungan ke rumah-rumah? Ya kan? Nah itu pun tadi sudah saya jelaskan. Ya. Itulah visi kita. Makanya terus maju ya. Khususnya anak-anak muda, anak-anak youth ini banyak nih, anak-anak youth ini siapa sih? Joel ya, Joel ya, Joel, Joel. Nah, saya ikutlah youth. Apa kalian yang bisa, saudara, apa Yoel bisa, ya kita dukung, saudara. Mudah-mudahan aja dia bisa drum atau bisa organ ya Pak Suami ya. Nah, belajar untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti Fani juga, yang anak-anak Pak Darman, anak-anaknya Pak Henry, anak Noel, ya kan, terus bangkit. Kita akan dukung, ya.
Baik, itu saja firman Tuhan ya. Saya panggil untuk tim pemusik. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami ya Bapa. Inilah rencana kami terhadap gereja Betani Immanuel ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menuntun kami, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, kepada seluruh jemaat di tempat ini, kepada seluruh pengerja di tempat ini ya Bapa. Berikan kesatuan hati ya Bapa. Visi misi di mana Engkau telah sampaikan ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, Engkaulah yang menggenapi, kami akan menjalankan sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Segala sesuatunya Engkaulah yang menentukannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Johan yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Saya akan undang kepada pelayan Tuhan pada hari ini, Bapak Dharma dan Ibu Ana. Baiklah saudara, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, berkat Bapak, kuasa Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus semua ini Bapak bisa menjadi yang baik ya Tuhan Yesus untuk membangun rumah-Mu Bapak di tempat ini ya Bapak. Dan biar Tuhan Yesus persembahan yang kami sampaikan ya Bapak, yang kami beri Bapak bisa menjadi hal yang baik ya Bapak untuk gereja ini Bapak, untuk segala aktivitas untuk pembangunannya Bapak. Ya Bapak, kini kami siap ya Bapak untuk memberikan persembahan kami Tuhan. Kami telah menembus, kami telah mengucap syukur, haleluya, amin. Lagi mari kita angkat satu pujian sambil memberikan persembahan. Mari kita angkat satu pujian, ajarku berdiam.
Haleluya, kita sudah berikan persembahan kita untuk Tuhan. Sekarang, ayo saya persilakan dulu. Selanjutnya, saya akan membacakan pengumuman untuk sebelumnya atas nama Gereja Betani Jemaat Immanuel Bekasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Johan, yang telah menjadi disembuhkan oleh firman Tuhan. Biarlah dan memberkati dalam setiap aktivitas dan pelayanan. Selanjutnya, ibadah fellowship akan diadakan secara online setiap hari Senin dan Rabu jam 19.30 yang linknya akan dibagikan melalui grup WA Betani Manuel. Selanjutnya ada pengajaran song yang akan diajarkan oleh Bapak Pendeta Yohanes Ferdan Panjaitan dari Betani AOW. Pengajaran song diajarkan setiap hari Kamis jam 19.30 secara online dan linknya juga akan dibagikan di grup Manuel. Selanjutnya ibadah puasa yang akan kita lakukan setiap hari Jumat jam 10 malam dan dilanjutkan dengan ibadah doa puasa pada hari Sabtu dari jam 10 pagi sampai 12 siang. Lalu di sini ada selanjutnya ada ibadah doa pengerja yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Februari jam 5 sore di gereja. Oke, selanjutnya ada ibadah raya yang disertai dengan sekolah minggu dilaksanakan pada setiap hari Minggu jam 10 pagi, tepatnya di gereja yaitu Ruko Pasar Modern Blok R 1. Dan perjamuan kudus akan dilaksanakan setiap bulan minggu kedua. Lalu setelah ibadah ini ada ibadah youth yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu jam 1 siang, tempatnya di gereja. Dan kami mengundang semua anak-anak muda, anak-anak youth untuk datang ke ibadah youth biar kita sama-sama melayani Tuhan di gereja ini. Oke, dan ini aja untuk pengumuman. Selanjutnya doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Dharma. Ya, sebelumnya Bapak Dharma. Sebelumnya mari sama-sama kita mengangkat satu penyembahan. Kita sama-sama Maria terbesar.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami boleh menyelesaikan ibadah ini dari awal pertengahan akhirnya dengan baik, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami menyerahkan untuk hamba Bapak pemerintahan PDP Tuhan, Kau yang telah menyampaikan inisiatif untuk pakai beliau menjadi luar biasa desa berkat Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka, Tuhan. Berkati keluarga mereka, anak. Kami juga berdoa untuk setiap pengertian kita di iman berhidup dan Tuhan persatukan dan tali hati Tuhan agar kami bertemu support paling mendukung dalam pelayanan untuk dan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang sudah hadir pada Tuhan. Engkau juga berkati, Engkau sertai Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini merayakan Imlek juga Tuhan. Biarlah di dalam perayaan ini mereka boleh bersilaturahmi dengan keluarga besar masing-masing. Biarlah mereka menemukan kasih daripada Kristus sehingga membuat dampak sehingga orang-orang di sekitar boleh menjadi percaya Tuhan. Kami yakin dan percaya menyertakan kasih luar biasa Tuhan dan setiap kehidupan kami semua. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, Presiden Wakil Presiden Menteri beserta jajaran tanah dan bangsa akan membangun dengan kata jalan roda pemerintahan dengan baik. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk Korda, untuk Sinode mintanya juga Tuhan berkati dan sampai setiapnya Tuhan program-program apapun yang diselenggarakan biarlah mendukung dan Tuhan. Sebentar kami akan menerima doa berkat. Mari saudara kita bangkit berdiri, saudara adalah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah setiap pekerjaanmu, pelayananmu, aktivitasmu, pelajaranmu. Engkau akan menjadi kepala untuk dimanapun engkau berada untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik karena Yesus Kristus yang akan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya minta izin ya untuk anak-anak nanti akan berangkat. Bisa di-share Pak? Yang kami ada di proyeksi. Jadi ini usulan untuk sekolah minggu. Kita akan berangkat rencananya ada 3 tempat, saudara. Tapi ini mungkin salah satu aja, ya, karena memang program kita jadi ini ada beberapa tempat, saudara. Mungkin ada kayak ke Lipo, misalnya, ya.